ini? Apakah setiap pertemuan kuliah ada asisten ya? Ada asistensinya? Iya, tapi minggu ini kata Kalia nggak ada. Oh, karena saya Biasanya belum sih mulai ya ya. minggu pertama waktu sama Pak Helman juga nggak ada asistensinya sih sama Kalia. Oh, oke, oke. Oh ya, untuk teman-teman di sini semuanya, apakah bekerja semua atau ada yang full kuliah? Dan kalau yang misalkan untuk yang bekerja ya, terutama yang bekerja jam 7 atau setengah 7 seperti ini, memang sudah sampai di rumah atau ini saya lihat ada yang masih di kantor sepertinya ya? Iya, Bu, masih di kantor. Tito ya, oke. Oke. Ini memang menunggu waktu kuliah atau kerjanya belum selesai? Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Jadi nanti setelah kuliah akan lanjut lagi? Iya, Bu. Oke, oke. Jadi kalau untuk semuanya jam setengah 7 nggak masalah atau memang mau jam 7 saja? Setuju jam setengah 7? Jam 7 aja deh, Bu. Jam 7 aja, oke boleh nggak apa-apa. Saya tadi berpikir biar nggak terlalu malam selesainya, saya ke jam setengah 7, tapi kalau memang kita lebih nyaman di jam 7 nggak apa-apa, jadi minggu depan kita akan mulai jam 7 saja semuanya. Ya. Oke, mungkin itu saja, kita akan langsung mulai ke materi hari ini. Untuk teksnya kalian sudah punya apa bukunya atau e-booknya? Ada e-booknya, Bu. E-booknya udah ada ya, oke. Oke, nah sesuai dengan silabus, hari ini kita akan bahas chapter 13, ya buku Heiser, tentang aggregate scheduling atau aggregate planning. Ya. Oke, saya akan share screen saya dulu. Bentar ya. Apakah sudah terlihat screen saya? PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Semua sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oh iya, sebelum masuk ke materi, saya ada baru ingat tentang ada tugas makalah akhir. Apakah Pak Helman pernah menyebutkan di awal kuliah tentang tugas makalah kelompok? Belum. Oke, belum. Kita belum punya kelompok sih, Bu. Jadi selama gitu. ini Pak Helman jelasinnya kayak Pak Helman yang jelasin, terus kita ngedengerin gitu aja sih. Oke, tugas-tugas Belum ada kelompok. mingguannya tugas apa yang diberikan? Tugas sih belum banyak sih, paling Asdos ada ngasih kuis waktu itu. Oh gitu, oke. Oke, tugas kalau lihat kalian dapat silabusnya kan ya, Rifki dan teman-teman? Iya ada. Ada silabusnya ya. Kalau lihat di silabusnya di 2 pertemuan terakhir itu sebetulnya presentasi kelompok untuk makalah akhir. Tapi nanti saya akan koordinasi lagi dengan Pak Helman deh. Mau seperti apa, apakah mau disamakan kalau di reguler kan memang ada. Jadi ada tugas kelompok, tugas akhir, di mana mereka mencari kasus atau perusahaan, lalu mengambil topik dari materi MO ini dan dianalisis gitu. Ya, nanti saya akan pastikan lagi, saya infokan minggu depan ya. Oke, kita akan mulai chapter 13, aggregate planning atau aggregate scheduling. Ya, jadi topik-topik yang dibahas di paruh pertama dengan Pak Helman, ya topik mulai dari product design sampai terakhir bahas supply chain ya, betul ya? Supply chain dan project management. Topik-topik di paruh pertama itu adalah topik-topik yang membahas tentang konsep untuk persiapan setup suatu operasi atau produksi, ya. Nah, sedangkan di paruh kedua kita akan bahas topik-topik yang dilakukan atau yang berada di area ketika operasi atau produksi sudah berjalan. Nah, kira-kira keputusan apa saja sih yang harus dibuat oleh seorang operation manager? Ya, jadi ini asumsinya kita sudah beroperasi, ya. Misalkan manufaktur sudah berproduksi barangnya atau produknya. Nah, sekarang kira-kira apa saja sih yang harus atau konsep teori apa yang digunakan untuk mengelola sebuah operasi ya setelah berjalan. Oke, sesuai dengan namanya planning. Kalau menurut kalian, menurut teman-teman di sini, kalau kita mau membuat perencanaan
masukan atau input yang utama tuh apa? Kita harus punya informasi mengenai apa? Tujuan, Bu, tujuan. Tujuan, oke, apa lagi? Sumber Bisa. daya, Bu. Iya, Bu. Sumber daya, apa lagi? Sumber daya, misalnya sekarang lah kayak kalian Target waktu. target waktu. Oke. Contoh sederhana kayak gini, misalnya sekarang mau berangkat ke kantor gitu ya pagi-pagi ya. Kita berencana mau saya akan naik apa nih ya? Transportasinya bawa kendaraan sendiri, mobil, motor, atau kendaraan umum ya. Nah, salah satu input yang utama kalau kita mau buat perencanaan, biasanya kita harus membuat perkiraan kan ya. Kita harus membuat estimasi. Nah, kira-kira misalkan contohnya, kira-kira jalanan akan macet nggak ya, gitu ya. Kira-kira cuacanya cerah atau tidak. Ya. Kalau misalkan kita dapat informasi mengenai forecast perkiraan cuaca, wah kayaknya pagi ini akan hujan. Nah, dari forecast itu kita akan bisa membuat perencanaan bahwa sebaiknya saya nggak naik motor nih. Ya, atau kalaupun naik motor, saya harus mempersiapkan jas hujan, gitu misalnya. Ya, jadi salah satu input utama, atau mungkin input utama lah saya bisa bilang, dalam buat perencanaan selain tadi target, ya, lalu tujuan, yaitu kita harus punya perkiraan, kita harus mengetahui estimasi tentang sesuatu. Nah, karena kita berbicara mengenai produksi atau operasi, estimasi atau perkiraan yang harus kita ketahui adalah mengenai estimasi demand, ya, perkiraan demand atau demand forecast. Jadi, di bab 13 ini tujuan kita adalah kita mau membahas mengenai bagaimana kita bisa memenuhi permintaan dari customer yang sudah kita forecast, yang sudah kita tentukan berdasarkan data historis biasanya, ya. Bagaimana cara kita memenuhi demand yang kita forecast tersebut dengan berbagai upaya yang kita bisa usahakan secara internal maupun eksternal. Misalnya internalnya itu adalah kita saat ini punya kapasitas produksi berapa besar ya, misalnya kita pabrik gitu ya, output per hari kita berapa ton misalnya, atau berapa unit ya, lalu inventory saya punya berapa banyak sekarang gitu ya, lalu misalnya saya mau memakai overtime, kira-kira overtime yang dimungkinkan berapa banyak, berapa jam, nah gitu, untuk memenuhi demand forecast saya tadi. Ya, atau misalnya kita juga bisa memperkirakan seandainya kapasitas internal saya tidak mencukupi, dan saya mau mencari dari pihak luar, dari subkon gitu ya, atau dari vendor, kira-kira ada nggak ya vendor atau third party yang bisa membantu saya untuk memenuhi demand yang sudah saya forecast. Misalnya gini, Unilever memforecast demand dia untuk sampo clear misalnya 1.000 ton, mililiter 1.000 ton gitu ya, atau 1.000 ton. Nah, dia menghitung secara internal kapasitasnya dia misalnya hanya 800 ton. Nah, untuk memenuhi yang 200-nya lagi, banyak opsinya. Ya, dia bisa mungkin pakai menggenjot overtime, dia bisa melihat dia punya inventory sebelumnya ada atau tidak, atau dia bisa menggunakan kontrak manufacturer, pabrik-pabrik yang memang memproduksi barang sesuai pesanan pabrik lain. Ya, jadi dikasih tahu formulanya apa, nanti tinggal dikasih label atau brand dari pabrik yang memesan tersebut. Ya, jadi itu kira-kira cara dia bisa memenuhi demand forecast-nya dari bantuan subkontraktor atau pihak luar. Jadi di sini kita akan sekali lagi tujuannya adalah membuat perencanaan untuk memenuhi demand yang sudah kita forecast ya, dengan mengkombinasikan kapasitas internal dan eksternal ya. Tetapi tentunya sekali lagi biasanya kalau kita berbisnis kita harus melihat berapa cost-nya ya. Yang paling efisien lah pasti yang kita pilih. Oke, jadi kira-kira seperti itu tujuannya. Sudah bisa diterima ya tujuan kita untuk membahas topik ini ya? Jelas atau mungkin masih ada yang bingung? Jelas, Bu. Oke, nah makna agregat sendiri, agregat menurut kalian apa artinya? Mungkin pernah dengar istilah ini, agregat. Keseluruhan gitu, Bu. Keseluruhan, betul. Apalagi? Gabung ya, atau kelompok. Jadi di sini perencanaan untuk
spesifik Halo, Bu, maaf suaranya agak hilang. ada Lux, ada long term, ada yang intermediate, ada yang short term. Nah, yang kita bahas sekarang itu aggregate planning itu ada di yang intermediate atau medium term, yaitu sales and operation planning. Ya, jadi sales and operation planning ini ada perencanaan dengan outputnya adalah si aggregate planning tadi. Ya, dan range waktu untuk planning ini sendiri yaitu sekitar 1,5 tahun maksimal, ya 3 bulanan atau 1,5 tahun. Jadi perencanaan bagaimana menyeimbangkan, mematchkan antara demand yang digambarkan dari sales dan operation, yaitu kapasitas pemenuhan demand tersebut yang dipenuhi dari perusahaan. Nah, di sini kita lihat sales operation planning sendiri yang outputnya adalah aggregate planning, ya. Ini biasanya karena dia menggabungkan informasi dari berbagai divisi, dari beberapa bagian, makanya disebut dengan planning yang dilakukan secara cross functional biasanya, ya. Jadi harus tahu dari warehouse berapa sih inventory gitu ya, dari labor berapa pekerja yang ada sekarang, lalu dari subkontraktor dari pihak luar berapa yang ada yang bisa menyuplai bantu kita, dan juga limitasi keterbatasan mengenai peraturan overtime, mengenai limitasi capital, mengenai limitasi kapasitas itu juga harus diketahui ya. Nah, ini kita bisa lihat grafik ini atau chart ini menggambarkan untuk membuat Sales and Operation Planning atau SNOP, ini kita membutuhkan informasi yang tadi pertama demand forecast, ya, dari data historis, lalu mengenai supply chain support, yaitu dari supplier kita untuk bisa membuat sejumlah produk atau barang yang mau kita hasilkan, lalu mengenai berapa inventory yang kita miliki, subkontraktor, labor yang kita miliki, ya, apakah labor kita semuanya full-time workers atau ada yang part-time, dan sebagainya. Nah, di sini tujuan dari SOP sendiri, ya, tadi untuk mencapai koordinasi dan integrasi untuk penggunaan resources yang optimal, ya. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan informasi-informasi untuk membuat SOP atau dalam hal ini membuat aggregate planning. Untuk membuat aggregate planning, yang pertama kita harus mengetahui dulu ukuran dari output yang kita hasilkan, ya, dari sales atau output. Jadi misalnya kalau tadi berbicara mengenai sabun liquid, ya outputnya itu adalah mengenai berapa ribu mililiter, ya, jadi dia hitungannya volume. Tapi kalau kita bisa berbicara mengenai makanan misalnya seperti biskuit, maka ukuran outputnya bukan bungkus, tapi berapa ton misalnya. Ya, misalnya kita bilang berapa sih output Oreo ya dari Danone Craft setiap harinya misalnya, maka harus diketahui satuannya apa, ya. Misalnya aqua gitu ya, dia ukurannya bukan botol, bukan galon, bukan gelas aqua, tapi lebih ke mililiter air, ya, berapa ton mililiter air yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya kita berbicara elektronik, laptop, ya, atau handphone, atau misalkan TV, maka satuan outputnya adalah unit, ya, bukan berat, tapi lebih ke berapa unit televisi, berapa unit AC, berapa unit laptop yang dihasilkan. Oke, jadi informasi pertama mengenai satuan pengukurannya, ya, untuk output ataupun sales-nya. Lalu yang kedua demand forecast tadi yang pertama yang saya katakan di awal penting sekali harus kita ketahui, dan di sini akurasi forecast harus betul-betul diperhatikan, ya, dengan pemilihan metode yang tepat. Lalu yang ketiga, nah tadi kan saya katakan bahwa kita mau menghitung atau menentukan planning bagaimana memenuhi demand forecast dengan berbagai kemampuan sumber daya internal atau eksternal, dan tentunya pasti menghitung cost. Nah, jadi cost yang relevan
dengan produksi ya, dengan pemenuhan demand ini harus diketahui. Jadi kita bisa mengetahui misalkan berapa sih upah pekerja untuk waktu yang reguler, berapa upah pekerja kalau overtime, lalu berapa biaya untuk penyimpanan barang kalau kita memang mau menggunakan nanti strategi inventory untuk memenuhi demand yang berubah-ubah gitu ya, atau berapa biaya subkon untuk membantu kita memenuhi demand yang belum bisa kita penuhi sendiri. Ya, jadi biaya-biaya itu harus kita ketahui, kalkulasi kita hitung dengan baik. Lalu yang ketiga, menentukan model yang tepat. Nanti kita akan lihat sini ada beberapa model yang bisa digunakan untuk membuat planning ini, ya, di mana model itu akan menggabungkan antara demand forecast dengan cost ya, biaya-biaya, struktur biaya yang sesuai. Jadi kenapa di sini penting? Karena memang kan demand itu kan nggak certain ya, demand itu berfluktuasi, demand sangat tidak pasti, makanya kita perlu buat perencanaan. Kita harus menentukan sebaiknya bagaimana cara kita untuk memenuhi demand yang berubah-ubah tersebut ya, dengan berbagai resources. Oke. Nah, ini contohnya kita lihat ada sebuah perusahaan yang memproduksi alat pemotong rumput dan pembersih salju ya, karena di luar negeri ada salju, jadi dia family produknya jadi ada pembersih salju, snow mobile gitu ya, sama untuk pemotong rumput. Jadi kalau pas musim salju dia akan jual itu kan ya, yang pemotong salju, tapi kalau ketika musim semi gitu ya, maka untuk pemotong rumput yang banyak terjual. Nah, tabel ini dari bulan Januari sampai September ini adalah informasi mengenai demand forecast ya, mengenai perkiraan demand dari setiap family of product. Ya, jadi bulan Januari misalnya kita ambil family of product pembersih salju gitu ya. Maka demand forecast-nya untuk satu kelompok tersebut adalah sekitar 150.000 unit. Ya, jadi di sini 150.000 itu ada berapa jenis, tapi khusus pembersih salju gitu ya. Lalu bulan Februari 120.000 dan seterusnya sampai ke bulan September. Nah, demand forecast inilah yang mau kita tentukan bagaimana cara memenuhinya, ya, dengan mengetahui berapa kapasitas sekarang, ya, berapa inventory kita dan sebagainya. Sebetulnya kalau dilihat dari contoh dari kondisi real ini sangat kompleks ya, sampai kita harus memperhatikan rencana ekspansi kita atau rencana untuk penambahan kapasitas. Tapi di sini pembahasan kita akan kita sederhanakan dulu. Intinya bagaimana memenuhi demand dari setiap bulan ini ya untuk family of product. Oke, jadi ini demand forecast untuk family of product tertentu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau terlalu cepat tolong kasih tahu saya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Belum ya, jelas ya. Oke, nah sekarang tadi saya katakan sekilas bahwa untuk bisa memenuhi demand yang berubah-ubah, kita bisa menggunakan sejumlah taktik atau sejumlah cara ya. Dari yang pertama menggunakan inventory yang kita bisa keep ketika permintaan jumlah permintaan atau jumlah demand itu di bawah kapasitas produksi kita. Jadi ketika misalnya gini, kita produksi bisa mencapai 1.000, tapi permintaan di beberapa bulan tertentu hanya mungkin 700 atau mungkin hanya 800. Nah, berarti kan ada kelebihan ya, kelebihan output kita. Nah, kelebihan itu bisa kita simpan ya. Kita simpan sebagai inventory yang nanti bisa kita gunakan ketika satu waktu itu di periode yang akan datang ternyata demand itu melebihi dari kapasitas produksi kita. Ya, jadi ini beberapa kemungkinan yang bisa kita pilih. Jadi di aggregate planning ini nanti kita akan membuat sejumlah kombinasi. Jadi ada banyak sekali kombinasi antara apakah saya akan menggunakan inventory dengan overtime, inventory dengan subkon, inventory dengan, nah yang kedua ini. Yang kedua ini kita bisa menghadapi demand yang berubah-ubah ya untuk beberapa sektor industri seperti jasa atau untuk beberapa pekerjaan di pabrik itu bisa di pekerja bisa ditambahkan, dikurangi sesuai dengan load pekerjaannya. Jadi cara yang kedua itu kita bisa menggunakan hiring dan firing atau hiring dan layoff ya. Jadi kalau memang ternyata biaya hiring firing yang enggak terlalu mahal, nah kita bisa merubah-rubah
kapasitas produksi kita dengan menambah dan mengurangi pegawai. Oke, nah sekali lagi kita hitung cost-nya ya. Lalu yang ketiga, kita bisa gunakan kemungkinan part-timers ya untuk memenuhi kekurangan, misalkan demand yang tadi sekali lagi berubah juga, atau overtime. Lalu yang keempat, subcon, dan yang kelima, nah yang kelima ini mungkin agak berbeda ya. Kita bisa melakukan atau kita bisa menggunakan strategi perubahan harga atau promo misalnya ya, atau discount ya, yang bisa membantu kita untuk membuat demand itu kelihatan lebih smooth gitu ya, lebih leveling, lebih datar atau lebih rata ya. Misalkan seperti produk-produk yang seasonal gitu ya. Misalkan biskuit gitu ya, yang biasa ketika hari raya dia akan meningkat tajam permintaannya. Nah, kita bisa berpikir, oh daripada kita harus menaikkan kapasitas hanya pada bulan tertentu pada saat mau hari raya itu sangat mahal ya, perubahan kapasitas yang tiba-tiba dan sementara, kita bisa nih melakukan yang namanya promo di beberapa bulan sebelum hari raya. Sehingga dengan promo itu demand yang tadinya menumpuk di mendekati hari raya bisa bergeser ke beberapa bulan sebelumnya. Sehingga demand itu kelihatan lebih smooth, lebih rata, lebih datar. Dengan begitu, kita nggak perlu melakukan atau menambah kapasitas secara signifikan gitu ya, atau secara temporer, tapi cukup besar biayanya biasanya gitu. Jadi kita bisa mengaruhi harga untuk bisa membuat demand lebih match dengan supply. Nah, kalau kita kelompokkan ya opsi-opsi untuk bisa memenuhi demand tersebut, kita bisa kelompokkan menjadi dua opsi, yaitu opsi kapasitas dan opsi demand ya. Nah, ini mungkin sedikit kayak mengulang, tapi di sini akan lebih detail. Untuk pemilihan strategi, kita akan menggunakan inventory ya untuk memenuhi demand yang berubah-ubah. Yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa inventory itu kan ada butuh biaya ya. Kalau kita misalkan tadi saya katakan, misalnya untuk hari raya tadi, gitu ya, saya pakai strateginya mau inventory deh. Jadi dari bulan, misalkan hari rayanya bulan Mei gitu ya, Lebaran. Lalu dari bulan Januari saya sudah mulai mencicil, menyimpan inventory untuk nanti digunakan pada bulan Mei gitu ya. Nah, kita hitung kan biaya penyimpanannya berapa, ya, biaya handlingnya, biaya asuransinya, biaya obsolescence-nya, biaya storage-nya dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa bandingkan dengan tadi yang saya bilang, kalau kita menggunakan promo berapa biayanya, kalau kita menggunakan inventory berapa biayanya ya. Jadi tentu kita akan pilih yang lebih hemat. Nah, inventory ini punya kelemahan ya, bahwa dengan menyimpan inventory beberapa waktu sebelum waktu dia dibutuhkan ya, ketika memang demand-nya meningkat banyak gitu ya, kita nggak bisa tahu nih inventory kita sudah simpan ini kadang-kadang bisa beresiko kekurangan, ternyata kurang juga gitu ya. Jadi nggak selalu bisa dipastikan inventory itu mencukupi kekurangan pada periode mendatang yang memang demand sedang meningkat. Ya, jadi masih ada risiko stock out atau shortages ya, kita bisa alami. Oke, jadi mungkin kalau saya bisa gambarkan sedikit untuk inventory. Misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya, kita punya ya demand-nya misalkan berubah-ubah gitu ya, demand-nya itu kan kita nggak bisa ini, lalu kita produksi misalnya pada level ini gitu ya, maka ketika demand-nya di sini yang kurva ini demand-nya, ini adalah waktu gitu ya. Jadi ketika Mohon izin Bu. Ya. Gambarnya nggak kelihatan, Bu. Itu masih kelihatan. Sebentar. Saya jarang pakai Zoom, jadi kalau Zoom sepertinya harus yang mau di-share itu ini ya. Bentar ya, oke. Oke, ini kelihatan sudah, saya pakai Paint. Kelihatan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke.
Jadi ketika misalkan nih yang kurva ini adalah demand, ya yang lurus ini adalah kapasitas produksi kita gitu ya. Nah, ketika demand-nya itu di bawah kapasitas, nah di area ini kan ini kita berarti kelebihan produksi ya. Nah, di sini terbentuk inventory ya. Jadi ketika demand-nya ini demand yang melengkung ini di bawah kapasitas produksi kita yang garis ini, maka di sini ada inventory kita bisa simpan ya. Sampai ke periode berikutnya juga ada inventory di sini. Nah, pada next ini pas yang di sini yang merah ini karena ketika demand-nya meningkat ya dan melebihi kapasitas kita, inventory kita sudah simpan di beberapa periode sebelumnya itu bisa kita gunakan untuk menutupi kekurangan pada periode yang merah ini yang meningkat tajam. Gitu. Ya kira-kira gambarannya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Oke, itu untuk inventory. Lalu yang kedua, kalau kita memilih strategi, oke saya mau menyesuaikan demand dengan supply dengan cara hiring, firing gitu ya. Di beberapa sektor, misalnya kalau industri kayak restoran, kan paling mudah ya. Ketika weekend atau ketika peak season, mereka bisa menambah pegawai tambahan secara temporer. Lalu ketika sudah kembali normal, demand-nya dia bisa lay off atau bisa rumahkan gitu. Atau mungkin di beberapa pabrik pun juga ada. Nah, cuma di sini kalau kita menggunakan cara ini atau opsi ini, ya, yang perlu diperhatikan mengenai bagaimana biaya hiring dan trainingnya, ya, dan juga biasanya pegawai-pegawai baru itu nggak setinggi produktivitas pegawai yang sudah lama. Jadi kita perlu memperhatikan bahwa di sini ada yang harus ditoleransi gitu ya, produktivitasnya nggak akan setinggi produktivitas pegawai tetap biasa. Lalu di sini juga ada morale, semangat kerjanya. Biasanya kalau pegawai di hire hanya untuk sementara tidak sesemangat gitu ya, tidak sebagus ya dengan pegawai yang memang bekerja untuk waktu yang panjang. Ya, jadi hiring ini betul-betul harus diperhatikan bagaimana cara pemilihan dan pekerjaan-pekerjaan itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu rumit misalnya ya. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menggunakan overtime. Jadi misalnya produksi kita kalau dengan regular time kurang nih, nah kita bisa menggunakan overtime. Nah, tapi overtime pun kan ada aturannya ya. Misalkan kayak di Indonesia, maksimal overtime itu peraturan pemerintah 10 jam per minggu. Jadi nggak boleh lebih daripada itu. Ya. Dan overtime itu juga rentan dengan fatigue gitu ya, kelelahan. Jadi justru kalau kita terlalu banyak menggunakan overtime, justru nanti akibatnya produktivitas malah nggak akan terganggu karena pekerjanya sudah mulai kelelahan sehingga hasilnya juga kurang baik. Jadi tetap harus diperhatikan overtime mau digunakan berapa jam ya. Lalu yang keempat kita subcontracting. Nah, subcontracting ini yang harus dilihat adalah ada tidak sih ya third party atau vendor yang bisa memasok kebutuhan kita. Misalkan memang kebutuhan kita itu sangat unik gitu, sangat spesifik dan nggak ada, berarti kita nggak bisa menggunakan opsi ini. Berarti kita memang harus mengusahakan secara internal untuk bisa memenuhi demand yang ada. Nah, kalau memang ada subkontraktor atau pihak ketiga yang bisa membantu kita untuk memenuhi demand yang kurang, gitu. Misalkan kayak konveksi gitu atau garment. Nah, kita kekurangan, mungkin itu banyak kan opsinya ya. Kita bisa cari kontrak manufacturer yang bisa membantu kita untuk memenuhi demand yang kita nggak bisa penuhi sendiri, ya. Nah, cuman yang harus kita perhatikan adalah mengenai pengawasan kualitas. Ya, kita harus tentukan standarnya seperti apa, ya kriteria-kriteria kita pakai untuk standar kualitas kita seperti apa. Oke. Yang terakhir part-timers, ya, untuk pekerja paruh waktu dia bisa digunakan untuk memenuhi demand, misalkan seperti entry data gitu ya, ketika mungkin memang lagi banyak sekali pekerjaannya, atau pekerjaan-pekerjaan packing gitu ya, packer juga bisa untuk part-timers. Nah, selain dari sisi kapasitas ya, untuk bisa mematchkan antara demand forecast dengan kapasitas supply, kita juga bisa mempengaruhi demand gitu ya. Kita juga bisa mengelola demand supaya kapasitas yang kita miliki ini nggak banyak yang idle gitu ya. Misalnya kita udah bisa produksi 1000, tapi ternyata selamanya penjualannya mungkin di bawah 1000 terus. Nah, kita bisa genjot dengan advertising, dengan promo gitu ya, dengan short term promo, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi kita bisa melakukan beberapa cara ini, atau kita juga bisa melakukan yang namanya back order. Jadi ini kalau back order justru kebalikannya, bukan demand yang
di bawah kapasitas, tapi ketika demand melebihi kapasitas, ya opsi ini kadang-kadang di beberapa perusahaan bisa digunakan. Back order ini adalah situasi ketika perusahaan atau kita sebagai produsen tidak bisa memenuhi demand saat ini, dan kita berjanji akan memenuhi demand-nya next time. Ya, jadi kita bilang kayak apa? Mungkin kadang-kadang kita bilang kayak inden gitu ya. Jadi saat ini kita lagi cukup nih supply-nya, kapasitasnya. Ya, jadi tunggu ya nanti bulan depan, tunggu bulan depan. Nah, back order atau backlog ini efektif ketika memang produknya sangat diinginkan oleh banyak orang gitu ya. Misalnya seperti mungkin ada elektronik atau gadget keluaran baru atau mobil keluaran baru yang memang limited edition, sehingga atau produk-produk lain yang memang terbatas gitu ya, atau memang masih sedikit produksinya, sehingga orang mungkin rela untuk menunggu beberapa lama. Ya, tetapi ketika produk-produk itu produk yang biasa, banyak pesaingnya gitu ya, banyak produsen yang juga membuat, maka back order itu sangat rentan dengan beralihnya calon pembeli ke produsen lain. Jadi kalau kita nggak punya brand kita nggak kuat gitu ya, posisi tawar kita nggak kuat, maka jangan pakai back order. Ya, ini rentan pada loss of sales. Ya. Yang terakhir, nah supaya kita juga, ini tadi mungkin nggak semua, jarang ya, nggak terlalu banyak perusahaan yang bisa menggunakan ini, supaya kapasitas produksi kita nggak idle di satu periode, kita bisa, jadi ini biasanya digunakan untuk, yang ketiga, counter seasonal produk ini digunakan untuk produk-produk yang seasonal sekali. Seperti tadi yang si pemotong rumput sama pembersih salju. Si perusahaan ini harus, dia nggak bisa nih, atau dia kurang menguntungkan kalau dia hanya membuat produk pembersih salju saja. Karena apa? Karena ketika musim semi yang membutuhkan banyak memotong rumput, nanti kapasitas dia idle dong, kosong kan ya, atau sangat turun jauh gitu ya. Jadi supaya dia tidak idle, kapasitasnya tidak nganggur gitu ya, maka dia harusnya memilih atau dia menentukan produk apa nih yang memang berada di musim yang berbeda, tetapi menggunakan fasilitas produksi yang sama. Ya, jadi pembuatan pemotong rumput sama pembersih salju itu menggunakan raw material, bahan-bahan yang relatif mirip, ya, dan prosesnya pun menggunakan peralatan yang juga relatif sama, sehingga pada musim salju dingin gitu ataupun pada musim semi, keduanya bisa fasilitas produksi masih tetap digunakan dengan baik, ya, berfungsi dengan baik, karena memang produk mereka produk yang berada di kedua musim tersebut, di masing-masing musim tersebut, ya, sehingga demand-nya itu nggak pernah ada yang nol sekali gitu ya, mereka bisa tetap sesuaikan. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan. Sekarang kita akan ke strategi apa atau bagaimana cara membuat planningnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau masih bingung. Aku mau nanya dong, Bu. Kalau Boleh, silakan. seasonal itu, apakah ada yang, maksudnya apakah ada perusahaan counter seasonal di Indonesia sendiri? Kalau tadi kan kita bahas luar negeri ya, Bu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak, Bu, kira-kira? Yang saya pernah dengar payung ya, perusahaan payung. Mungkin kita nggak semuanya tahu kalau ternyata payung itu musim hujan sama musim panas itu berbeda. Ya, jadi ternyata berbeda. Jadi payung musim panas itu kalau diperhatikan, ini contoh di Indonesia ya. Jadi perusahaan pabrik payung. Jadi untuk kan kalau payung mungkin kalau rangkainya sama, tapi bahan kainnya, payung musim panas itu dia biasanya selapis dan transparan. Sedangkan payung musim hujan itu, untuk kainnya itu dia kalau diperhatikan bagian dalamnya itu ada lapisan polosnya, yang luarnya baru motifnya misalnya. Gitu. Jadi itu contoh produk yang konvensional. Cuman mungkin memang kita nggak terlalu ngeh ya. Kita kadang kalau beli payung ya semua payung itu sama, tapi sebetulnya kalau dilihat lebih detail tuh ada bentuknya, lengkungannya, dan juga tadi bahannya yang berbeda. Seperti itu. Contohnya sih yang saya tahu itu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang tahu ada produk pabrik di Indonesia yang memproduksi barang yang pada musim yang berbeda. Ada yang tahu? Ada punya contoh nggak?
Apalagi mungkin kalau makanan enggak ya. Pakaian bisa jadi mungkin di pabrik ya. Jadi pabriknya, cuman itu mungkin kadang customer juga nggak terlalu ngeh kalau itu counter seasonal. Misalkan dia menjual ya pakaiannya ada yang dia membuat sweater sekaligus mungkin kaos biasa gitu ya. Kaos yang dipakai untuk musim panas ya, atau musim musim panas di Indonesia gitu. Gitu paling itu ya contohnya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Contohnya payung ya kalau di Indonesia ya, payung. Sepatu, ada sepatu nggak ya? Sepatu musim hujan sama sepatu musim biasa di pabrik yang sama. Mungkin perlu cari tahu juga ya, contoh lainnya. Oke, strategi yang kita akan gunakan untuk membuat planning tersebut, di sini kita akan lihat ada dua strategi yang ekstrim ya, yang berbeda jauh. Ya, yang pertama, strateginya disebut dengan C strategi. Jadi ini kita akan melangkah ke cara untuk membuat planningnya ya. Untuk membuat planning agregat tersebut, kita bisa menggunakan C strategi, C atau case gitu ya, C strategi, di mana strategi ini adalah strategi untuk memenuhi demand forecast dengan cara merubah tingkat produksi sesuai dengan demand. Ya, jadi kalau demand-nya 1.000, kita buat 1.000. Demand-nya 2.000, kita buat 2.000. Bagaimana cara bisa memenuhi demand yang berubah dengan pas? C strategi menggunakan opsi merubah-rubah labor atau workforce level, ya hiring, firing. Oke, jadi C strategi adalah strategi untuk membuat planning agregat dengan memproduksi pada level yang sama dengan demand, ya. Karena dia memproduksi pada level yang sama dengan demand, maka nggak ada inventory yang terbentuk, ya karena selalu pas antara yang diproduksi dengan yang di forecast demand-nya. Itu. Biasanya yaitu dia menggunakan berubah jumlah pegawai, hiring, firing. Oke. Nah, strategi yang ekstrim yang satunya lagi yaitu level strategi. Ya, level sesuai dengan namanya level ya sama gitu ya tata. Maka strategi ini adalah strategi memproduksi barang pada tingkat yang sama, yang konstan setiap waktunya, ya. Nah, bagaimana cara dia memenuhi demand yang berubah-ubah kalau dia memproduksi pada level yang sama? Yang tadi saya katakan, dia bisa menggunakan inventory yang terbentuk pada low period atau pada slow season. Ya, ketika demand-nya di bawah kapasitas, kita bisa menyimpan inventory yang berlebih. Ya, ketika demand-nya meningkat melebihi kapasitas, nah inventory yang tadi berlebih itu kita bisa gunakan. Oke. Atau yang kedua, level strategi terkadang juga menggunakan subkontraktor. Ya, intinya tapi dia secara internal kapasitas produksi dia tetap. Dia nggak pakai overtime juga. Kalau di di Chase masih kadang-kadang pakai overtime bisa. Ya, jadi selain dia menggunakan hiring firing, Chase juga menggunakan overtime untuk menyesuaikan kapasitas produksi internal dengan demand-nya. Nah, kalau di level betul-betul memang kapasitas produksi dia dibuat sama setiap waktunya. Oke, nah berapa sih samanya ini? Ini berbeda-beda tiap perusahaan. Ada yang aturannya dia samanya itu adalah pada level demand yang minimal. Misalkan demand-nya di forecast, setelah di forecast kan berfluktuasi angkanya ya beda-beda ya. Dan minimalnya demand-nya misalnya 700. Maka dia akan menentukan, oke, produksi saya setiap harinya adalah 700. Artinya paling tidak demand yang paling minimalnya bisa dipenuhi dari internal. Nah, selebihnya bisa pakai inventory atau pakai subkontraktor. Gitu. Ya. Nah, tapi memang dalam kenyataannya biasanya perusahaan itu jarang yang menggunakan satu saja. Biasanya mereka menggunakan kombinasi dari si level sama si chase. Ya, hybrid biasanya. Oke. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana cara membuat agregat planning. Selain menggunakan metode tadi itu, chase dan level, kita juga bisa menggunakan metode grafis, yaitu cara
menggambarkan seperti apa sih fluktuasi demand-nya dan berapa produksi kita, ya. Oke, kita akan lihat ke example-nya. Example di buku bukan ini, ya. Kalau kalian mungkin buka bukunya atau e-book-nya, example di buku nanti setelah ini ada. Cuman menurut saya example yang di buku itu cukup berat untuk dijelaskan di awal, jadi saya memilih untuk mencari contoh soal yang ada di buku. Bukan contoh, ini soal latihan sebetulnya. Ini soal latihan yang ada di buku, cuma saya jadikan untuk contoh. Oke, misalkan di sini kita ketahui berdasarkan demand forecast dari bulan demand forecast, diketahui demand forecast kita dari Januari sampai Agustus adalah ini, angka yang di tabel ini. 1.400, 1.600 sampai ke Agustus 1.400. Oke. Nah, ini untuk family of product tertentu kita bilang ya. Nah, sekarang diketahui lagi kita punya inventory awal nih, gitu ya. Karena kita sudah berproduksi bertahun-tahun, maka dari tahun sebelumnya ada sisa inventory sebanyak 200 unit ya, yang kita bisa gunakan nih pada tahun berikutnya yang sekarang ini. Lalu diketahui biaya stock out, yaitu ketika ada permintaan yang nggak bisa kita penuhi, ya dan mungkin kita biarkan saja nggak kita penuhi, yaitu sebesar $100 per unit. Lalu ada biaya penyimpanan, kalau ternyata ada kelebihan produksi, ya demand-nya nggak terlalu banyak, ternyata produksinya melebihi, biaya penyimpanannya sebesar $20 per unit per bulan. Lalu biaya hiring, kalau misalkan saya mau menambah pegawai, ya, maka biaya untuk hiring itu dia dihitung bukan per orang, tapi per kenaikan produksinya. Kalau saya meng-hire, menambah pegawai, dan itu bisa menaikkan 100 unit, maka biayanya per 100 unitnya adalah $5.000. Sedangkan kalau saya mau kurangi, mau rumahkan gitu pegawainya, maka biaya untuk kompensasi untuk merubahkannya itu sebesar $7.500 per penurunan 100 unit output saya. Nah, ada juga biaya subcon kalau memang nanti kita akan menggunakan subcon, yaitu sebesar $75 per unit. Nah, kita diminta untuk mengevaluasi ada 2 plan A sama plan B, di mana plan A itu adalah plan menggunakan level strategi, dan level ini menentukan bahwa kita akan produksi pada level yang konstan, yaitu 1.400 unit per bulan. Ya, kalau kita lihat dari forecast demand di tabel ini, 1.400 itu adalah demand yang paling rendah. Jadi kita memproduksi pada level yang terendahnya saja, dan kekurangannya tentunya pasti kurang itu kan ya, karena ada beberapa bulan yang demand-nya di atas 1.400. Nah, kekurangannya kita akan dapatkan dari subkontraktor saja. Dia nggak menyebutkan inventory di sini ya. Dari subkontraktor. Oke. Nah, untuk yang plan B, menggunakan change strategi, di mana dia menggunakan merubah-rubah jumlah workforce-nya atau pegawainya, ya untuk bisa memenuhi demand pada periode-periode tersebut. Sampai sini jelas gambaran problemnya, gambaran soalnya. Cukup jelas, Bu. Jelas ya, jadi kita mau menentukan sekarang plan yang A itu gimana ya. Plan yang A berapa biayanya, plan yang B juga berapa. Ini kita lihat ya. Sekarang kita akan kerjakan sama-sama ya. Jadi demand yang pertama itu dikatakan 1.400 ya. Lalu di sini diketahui bahwa kita punya inventory awal ya. Ini plan A-nya ini. Ya. Kita punya inventory awal, yaitu sebesar 200 ya tadi ya. Oke. Dan inventory ini nanti akan mempengaruhi berapa yang mau kita produksi. Nah, tadi dikatakan plan A itu kita produksi pada level 1.400. Jadi di sini produksi kita sama semua nih. 1.400 sampai ke bawah. Ya. Oke. Bu, maaf, itu Ya. yang 200 inventory awal. Ya, Kenapa betul. nggak di inventory, Bu? Kenapa nggak di inventory? Karena nanti dia akan mempengaruhi berapa yang mau kita produksi. Boleh juga sih, nggak masalah. Saya juga. Oh. Boleh sini, boleh. Kalau memang kalian
Jadi bingung ya soal inventory. Oke, Iya, Bu. boleh inventory. Oke, saya yang kurang. Oke, 1.400 sampai bawah 1.400 ini sama. Oke, jadi ini level strategi, kita memproduksi pada level yang sama terus-menerus ya. Di sini ditentukan kebijakan mereka memproduksi pada level 1.400 setiap bulannya ya. Nah, demand kita 1.400, produksi kita sekian ya. Jadi pada bulan Januari, oke, di sini kita masih punya inventory ya, tetap 200. Oke, di sini kita nggak pakai subcon kan karena pas ya. Karena demand kita 1.400, produksi kita 1.400 juga. Oke, cuma di sini ada muncul biaya. Biaya apa kira-kira ya? Subkontrak 75 dolar. Kan demand kita 1.400 nih ya. Demand kita 1.400 dan kita produksi juga sama. Pas kan ya? Jadi pada bulan Januari sebetulnya kita nggak kekurangan sama sekali nih dengan produksi sekian. Kita belum perlu pakai subkontraktor. Cuma dari inventory bulan yang lalu kita masih simpan di sini dan kita belum pakai. Jadi di sini yang muncul adalah biaya inventory cost-nya, ya. Di mana tadi biaya inventory itu atau biaya holding cost-nya yaitu sebesar $20 per unit per bulan. Jadi di sini kita tinggal kalikan saja 200 kalikan dengan 20, yaitu 4.000. 4.000 ya, $4.000 di sini. Oke. Nah, di bulan Februari, oke. Jadi mungkin sini saya harus ini. Ini inventory yang tadi di bulan Januari saya masih bawa di sini. Nah, di bulan Februari demand kita 1.600. Kita produksi 1.400. Oke. Tadi kan kalau sebetulnya kita bisa pakai subkontraktor. Tapi karena kita masih punya inventory yang sebelumnya, kita bisa pakai ini. Ya, artinya di bulan Februari pun produksi kita dan inventory yang sebelumnya masih bisa kita pakai pas dengan demand yang di Februari. Jadi belum ada biaya tambahan. Jadi di bulan Februari total cost tambahannya adalah 0. Ya. Sekali lagi demand Februari 1.600, kita produksi 1.400. Sebetulnya kurang 200. Ya, kalau nggak ada inventory ini yang sebelumnya ini, maka kita harus perlu subkontraktor 200 ya. Kalikan dengan biayanya berapa. Tapi karena kita masih punya inventory yang sebelumnya belum kita pakai yang ini, maka bisa kita pakai di sini kan? Ya. Jadi di bulan Februari pun produksi plus inventory masih bisa memenuhi semua demand yang ada. Jadi total cost tambahannya, ini total cost, maksudnya total cost tambahan ya, bukan total cost barangnya sendiri, tapi total cost untuk inventory, subkon, dan kedua hal itu. Jadi 0. Nah, bulan Maret nih baru kita lihat demand kita 1.800, produksinya 1.400. Nah, kita kekurangan, kita nggak punya inventory lagi, sudah habis di bulan Februari. Ya, inventory udah 0. Berarti kita perlu subcontracting. Berapa besar subcontracting yang kita harus gunakan? 400 dari 1.800 kurangi 1.400 ya, sama dengan 400, dan harus kita kalikan lagi dengan si biaya subcontracting-nya tadi berapa biayanya? Tadi 75 ya kalau nggak salah ya. $75. Oke. Saya gedein dulu ya. Saya kalikan dengan $75. Oke. Ini hasilnya berapa nih? Kita kalikan 30.000 ya. 30.000. Oke, ini dolar ya, 30.000 pakai koma, 30.000. Nah, bulan April pun demikian, sama ya. Kita nggak punya inventory, kita juga harus subcontracting dengan jumlah yang sama. Maka di sini muncul biaya tambahan yaitu sebesar 30.000. Ya. Oke, bulan Mei. Bulan Mei gimana? Subcontracting-nya berapa? Di subcontracting-nya 4.000 ya. 400, sorry. Di bulan Mei subcontracting-nya sebesar 800. Yes, 800 kali 75. Berapa 800 kali 75 ya? 8 kali 75. 60.000. 60.000 ya? 60.000. Oke. Lalu di bulan Juni juga sama, 800 juga. 60.000. Oke, di bulan Juli
Ini kita subcontractingnya sebesar 400 ya. Tinggal kita kalikan jadi 30.000. Oke, dan di bulan Agustus nggak ada ya, karena pas demand dan produksinya sama. Jadi kita nggak tambah apa-apa, no. Jadi totalnya kalau kita jumlahkan ini sebesar berapa nih? 60 tambah sini 180, 210, 214 ya. Saya lupa tambahin tabel. Betul ya? 214 ya? 180, 210, betul ya? 214 ya? Jadi di sini kalau saya mau tambahkan totalnya dia sebesar totalnya adalah 214.000. Oke, kita mau bandingkan nanti dengan yang chase. Ya, ini untuk yang level. Ya, save dulu. Nah, berikutnya kita ke strategi yang B, yaitu chase strategi di mana kita memenuhi demand, ya produksi sesuai dengan demand yang ada. Oke, berubah-ubah dengan strategi hiring dan firing. Oke, nah di bulan Januari demand 1.400. Kalau sesuai dengan apa teorinya, ya kita juga produksi 1.400 juga kan ya. Tapi kita masih punya inventory nih, ya kita bisa pilih. Oke, sebaiknya saya pakai inventory deh untuk memenuhi demand di sini. Jadi saya mungkin produksinya nggak harus 1.400 tapi 1.200, misalnya gitu. Gini ya, benar ya? Kita pakai inventory di sini. Betul? Setuju kayak gini? Setuju. Nah, di sini memang agregat planning itu butuh apa ya? Dia di sini jawabannya nggak cuma satu. Jadi kita bisa seperti trial and error, mencoba dan dengan melihat demand pada periode berikutnya itu seperti apa. Begini, jadi kalau misalnya saya pilih begini ya, 1.200, oke. Nah, berarti di sini nanti saya pada saat periode bulan Februari, saya harus menaikkan sebanyak 400. Ya, di mana biaya untuk menaikkan tersebut atau hiring ya, itu cukup besar. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan begini opsinya? Ini tetap 1.400 ya. Inventory tetap ada. Inventory kita simpan saja. Jadi nanti ada biaya inventory ya sebesar 4.000. Oke. Nanti 200 ini karena kita tahu pada bulan Februari itu permintaannya 1.600 ya. Dan pada Januari saya produksi 1.400, maka dengan inventory ini pada bulan Februari saya masih bisa tetap produksi 1.400 dengan kekurangannya kita ambil dari inventory. Itu akan lebih hemat dibandingkan saya tadi gini. Kalau kayak gini kan berarti biaya saya tambahannya nggak ada kan? Nggak ada biaya tambahan untuk hiring atau layoff ya. Karena produksi Januari sama Februari sama nih levelnya. Kita nggak perlu menaikkan atau menurunkan. Ya, jadi nggak ada biaya hiring atau layoff. Biaya inventory aja yang ada di bulan Januari. Oke. Nah, coba kalau kita sebutkan sini 1.200 ya. Kita bilang 1.200 sini. Kita pakai inventory-nya. Berarti sini nggak ada biaya inventory. Oke ya, di sini 0 memang. Tapi di bulan Februari, nah apa yang terjadi? Demand-nya kan 1.600. Produksi kita pada Januari 1.200. Pada bulan Februari berarti kita harus memproduksi sebesar 1.600. Gitu ya. Berarti kita harus hiring kan? Hiring sebesar berapa hiring cost-nya? Tadi 400. hiring ya 400 kan dia kelipatan 100 ya perhitungannya. 5.000 untuk setiap kenaikan 100. Berarti 4 kali 5.000 kan ya? Benar ya? Nah, kita bisa bandingkan tadi kalau kita tadi yang pertama inventory jangan dipakai dulu, itu akan lebih hemat dibandingkan inventory dipakai di Januari dan di Februari kita akan mengeluarkan biaya hiring yang besar 20.000.
Kalau tadi inventory kita simpan di Januari dan kita pakai di Februari, biaya kita hanya ada di 4.000 aja, biaya untuk holding cost saja. Gitu. Jadi kita bisa mencoba-coba di sini ya. Jadi untuk situasi ini, sebaiknya kita di sini nggak usah dipakai inventory-nya. Kita tetap produksi 1.400. Lalu ada biaya inventory-nya sebesar tadi 4.000 ya. 200 kali 20 ya. Ini kan kali $20 tadi ya. Dolar ya 4.000. Nah, di sini jadi kita produksi tetap 1.400 ya, tidak ada penambahan karena kita bisa pakai inventory yang tadi masih kita simpan nih ya. Jadi justru sini kita akan 0. Oke. Nah, di bulan Maret, nah baru kita naik di sini. Di bulan Maret ini demand-nya 1.800 ya, sesuai dengan CCS, kita juga harus produksi sebesar 1.800. Di sini nggak ada lagi inventory, udah habis. Nah, berarti kita harus hiring kan? Berapa banyak kita hiring? 4 kali 5. 400, betul. Jadi 400 dengan biayanya kan per 100, jadi kita sini tinggal 4 kalikan dengan 100 ya. 4 kalikan dengan biayanya 5.000, 5.000 ya. Jadi sini untuk bulan Maret ada biaya tambahan untuk hiring sebesar $20.000. Oke. Lalu untuk bulan April, nah karena masih sama, ya demand-nya dengan Maret, maka di sini nggak ada biaya tambahan apapun, ya kita nggak perlu hiring ataupun yang lainnya. Nah di bulan Mei naik lagi nih demand-nya, kita naikkan lagi produksi kita. Jadi betul-betul chase itu menyesuaikan dengan demand, ya. Gimana cara menyesuaikannya dengan hiring dan layoff biasanya. Oke, di sini kita hiring 400 ya, dari 1.800 bulan April naik menjadi 2.200, kita hiring di sini 400, jadi biayanya 4 kali 5.000. Bisa ilangin ya biar seragam. Berarti totalnya adalah $20.000. Di bulan Juni masih sama dengan bulan Mei, jadi nggak ada perubahan apa-apa, sehingga total tambahannya 0. Di bulan Juli, nah turun di sini nih. Nah, ketika bulan Juni kan 1.800 kapasitas kita. Di bulan Juli turun nih demand-nya, maka di sini kita ada apa biayanya? Layoff. Layoff. Oke, layoff sebesar 400 ya. Dengan kali kelipatan 100, jadi sini 4 kali. Biaya layoff-nya adalah 7.500, ya, jadi 30.000. Oke. Nah, untuk Agustus turun lagi ya. Kita layoff lagi di sini sebesar selisihnya ya, 1.800 kurangi 1.400 ya. Sebesar 400, jadi 4 kali 7.500, 30.000 lagi. Jadi di sini kita bisa lihat untuk yang chase strategi ya, total cost-nya adalah sebesar berapa jumlahnya ini? Lebih kecil ya dibandingkan 400. Oke. 104 ya. Oke, 104.000 ya. Kalau kita bandingkan tadi si level 214 ya dengan chase 104, maka dengan situasi ini sekarang ini kita bisa memilih menggunakan chase strategi ya, lebih murah dibandingkan yang level. Begitu. Ini kira-kira contoh sederhananya ya. Untuk kasus lainnya banyak sekali modifikasi. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal harus hati-hati ya. Informasi apa saja yang perlu yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Kayak tadi kan di soal ini saya memunculkan ada stock out cost ya. Jadi ini mungkin agak seperti bukan jebakan sebetulnya sih, cuma untuk bantu kita berpikir. Ini perlu nggak sih dipakai stock out cost sesuai dengan plan-nya? Ternyata nggak perlu ya. Tapi kalau misalkan ternyata di plan, misalkan di chase strategi dia dimungkinkan terjadi stock out, maka dia akan dimasukkan biayanya. Gitu. Oke, modifikasi banyak sekali ya. Jadi soal agrade itu sangat variatif. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya dikasih tahu informasinya selain dia punya beginning inventory atau inventory awal 200, diketahui bahwa pada bulan Desember tahun sebelumnya, ya jadi kita kan lagi bahas Januari sekarang ya, pada bulan Desember tahun sebelumnya itu tingkat produksi mereka adalah 1.600. Nah, berarti pada bulan Januari mereka udah harus ada layoff cost nih, gitu. Jadi itu juga tambahan informasi kayak gitu akan merubah lagi bagaimana planningnya.
secara umum ini masih sama, tapi tambahan informasi sedikit saja bisa merubah perencanaan keseluruhannya. Ya, jadi dengan informasi tambahan, misalnya tadi saya bilang, diketahui pada bulan Desember tahun sebelumnya, jadi terakhir gitu ya, sebelum ke Januari sekarang, kita produksi pada level 1.600. Nah, berarti pada bulan Januari, berapa nih yang harus saya lay off, atau berapa saya turunkan output saya, karena demand saya hanya 1.400, gitu. Ya. Jadi sini udah muncul layoff cost nih pada bulan Januari, kalau diketahui informasi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Silakan kalau masih bingung, masih kurang jelas, ditanyakan. Biasanya dengan Pak Helman berapa jam kuliah malam? Tergantung bahannya, Bu. Oh gitu, oke. Ya. Sampai ke 2 jam? Kalau memang bahannya lagi banyak, itu bisa sampai pernah sampai 2,5 jam habis. Oke. Lewat dikit. Aduh, mantap malam-malam. Pernah juga kayaknya cepat Kali itu Bu, 2,5 Pernah? jam setengah. Sejam setengah pernah sekali. Oke. Oke, kita akan lihat lagi ya contoh soal ini contoh soal beli buku ya. Jadi tadi contoh soal itu yang tadi saya berikan itu adalah soal pelatihan di buku yang harus dikerjakan sebetulnya. Cuma saya pakai untuk menjelaskan karena lebih sederhana. Nah, contoh soal di buku sendiri yang ada dalam materi agar planningnya seperti ini. Oke, jadi ada sebuah perusahaan yang membuat forecast, monthly forecast dari Januari sampai Juni. Seperti ini forecast-nya 900 sampai 1.100, total demand forecast-nya selama 6 bulan adalah 6.200. Nah, di sini dia sedikit lebih rumit ya. Jadi tadi makanya sengaja saya berikan yang sederhana dulu biar terbayang konsep agar planning-nya. Nah, contoh yang ini dia menambahkan informasi mengenai hari kerja ya. Di mana hari kerja tiap bulan itu berbeda-beda ya. Jadi tergantung ada liburnya, ada libur nasional, libur hari raya dan sebagainya. Di bulan Januari, production days-nya 22 hari. Februari sampai Juni nih diberikan seperti ini. Ya. Nah, berikutnya berdasarkan working days tersebut, atau production days ini, kita bisa menentukan berapa sebetulnya demand per harinya. Oke, demand per harinya yaitu adalah demand yang kita forecast ini, expected demand kita dibagi dengan production days, 41. Ya, jadi kita bisa katakan untuk yang bulan Januari, per harinya itu kita produksi sebanyak 41 unit, ya, untuk memenuhi demand sebanyak 900 sebulan ini. Oke. Nah, tapi secara keseluruhan dari demand yang kita forecast ini, kita bisa menghitung berarti rata-rata demand per hari, ya, dari 6 bulan ini adalah sebanyak 50 unit per hari. Nah, oke, dari informasi ini kita bisa bergerak nih untuk menentukan beberapa planning. Oke, kita bisa gambarkan secara grafis seperti ini. Yang garis-garis biru ini adalah fluktuasi demand kita, ya. Lalu garis yang merah ini putus-putus adalah rata-rata tadi demand per harinya. Kalau misalkan kita bilang, oke, saya mau produksi dengan level strategi dengan tingkat 50 unit per hari, ya kita bisa lihat secara grafis. Oke. Berarti pada beberapa bulan Januari sampai Maret kita akan keep inventory sini nih karena produksinya melebihi demand-nya. Tapi pada bulan April sampai Juni, nah inventory kita akan kita gunakan karena demand-nya meningkat, ya melebihi kapasitasnya. Cuma di sini memang secara grafis kita nggak bisa menentukan berapa sih sebetulnya inventory yang kita simpan gitu ya, karena kan ini bentuknya areanya harus kita kalkulasi lagi ya. Mungkin kalau kurvanya dia melengkung lebih susah nih karena bentuknya garis-garis begini kan masih agak mudah. Tapi kalau udah melengkung ya kurva kuadratik misalnya itu kan susah untuk menentukan berapa sih area yang di bawah garis produksi gitu ya. Oke, nah kita sekarang dia punya meminta untuk mengevaluasi 3 plan ya. Plan 1 yaitu kita melakukan strategi dengan constant workforce ya. Kalau constant workforce level atau chase ya? Level, oke, sip. Level strategi ya. Nah, ini informasi awalnya diketahui bahwa
inventory carrying cost atau holding cost sama ya. Sekian, biasa kontraktor, lalu average pay rate ini adalah regular wage-nya ya, regular time upahnya, upah waktu regularnya, lalu overtime pay rate-nya ini upah untuk overtime-nya. Lalu labor hours untuk produksi satu unit 1,6. Jadi satu unit barang itu membutuhkan waktu 1,6 jam. Oke. Lalu biaya untuk hiring untuk menaikkan produksi sebesar $300 per unit dan biaya untuk layoff-nya sebesar 600 per penurunan satu unitnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk yang level strategi ya. Level strategi di sini dia mengatakan dia akan produksi pada level tadi rata-rata demand per harinya selama 6 bulan. Ya, diketahui tadi kan di awal sekali nih demand per hari selama 6 bulan kan 50 unit. Jadi mau dia produksi per harinya sebanyak 50 terus gitu ya. Oke, sisanya akan dia penuhi dari inventory saja. Dia nggak menggunakan subcon, jadi hanya inventory. Nanti kalau misalkan memang inventory kurang berarti terjadi nanti namanya stock out gitu ya. Oke, kita lihat di sini ini tabelnya. Kita untuk yang kolom demand forecast ini tadi dari yang informasi awal ya. Lalu di sini production at 50 unit per hari. Ini kita tinggal kalikan 50 per hari kalikan dengan hari kerja di tiap bulannya. Oke, jadi 1.100 ini didapat dari 50 kali dengan 22 hari kerja. Ya. Yang Februari pun begitu, 900 didapat dari 50 kalikan dengan 18. Oke, dan seterusnya sampai di Juni. 1.000 didapat dari 50 kali 20 hari. Jelas sampai sini ya? Oke, nah ini demand forecast-nya. Nah, sekarang kita lihat produksi kita di Januari 1.100, demand-nya 900, berarti berlebih produksinya ya. Jadi produksinya melebihi demand yang harus dipenuhi. Jadi di bulan Januari terbentuk inventory nih, ada kelebihan sebesar 200. Jadi di bulan Januari kita keep inventory 200. Di bulan Februari pun sama. Kita produksi 900, demand-nya hanya 700. Sisa lagi 200. Maka di bulan Februari kita punya 400. 400-nya itu dapat dari mana? 200 Januari plus 200 yang Februari. Jadi 400. Oke. Di bawah terus nih ya inventory-nya. Di bulan Maret, nah, di sini sama masih kita memproduksi melebihi demand-nya sebesar 250. Sehingga pada bulan Maret total inventory kita sebanyak 650. Nah, tapi di bulan April sesuai dengan grafik tadi kelihatan di bulan April demand-nya meningkat ya, melebihi kapasitas produksi pada bulan April. Ya, jadi bulan April itu kita kekurangan nih. Kita produksi 1.050 sedangkan demand-nya 1.200. Nah, kita kurang 150. Nah, kita ambil dari inventory yang tadi 650. Sehingga pada bulan April inventory kita sisanya tinggal 500 dari 650 dikurangi 150. Bulan Mei juga begitu, kita produksinya 1.100, demand-nya 1.500, kita kekurangan 400. Kita ambil lagi dari inventory. Ya, kita gunakan inventory kita, sisanya 100. Dan terakhir di bulan Juni, ya, di sini inventory kita produksi 1.000, demand-nya 1.100, kita kurang 100. Kita ambil kebetulan pas di sini ya. Jadi memang ini contohnya dibuat pas, sehingga pada bulan Juni kita 0 nih inventory-nya. Secara keseluruhan dari Januari sampai ke Juni kita sebetulnya sedang mengkeep ya, menyimpan ya, kan kita gabungkan terus kan ya, kan inventory di bawah-bawah terus ya. Kita menyimpan sebanyak 200 tambah 400 sampai ke 100 sebanyak 1.850 unit. Ya walaupun sebetulnya realnya nggak segini banyak. Ini gunanya nanti untuk menghitung biaya penyimpanannya. Oke. Sebetulnya bisa ya tadi kita di awal menghitung holding cost-nya di sini adalah 200 kali holding cost-nya berapa. Yang sini juga sama, berarti 400 kali holding cost-nya berapa. Ini kali holding cost-nya, tapi kita mau menggabungkan langsung biar sekaligus menghitung. Jadi secara keseluruhan total inventory yang dibawa adalah sebanyak sekian. Walaupun fisiknya nggak sekian banyak ya. Tapi karena dia diakumulasikan, dibawa terus, maka didapat seperti ini. Nah sekarang inventory cost-nya sudah kita bisa hitung nanti. Sekarang untuk pekerjanya nih, ya berapa sih labor cost-nya? Ya,
Di sini nggak ada overtime, yang ada regular atau average pay rate-nya atau regular time-nya. Nah, untuk memproduksi 50 unit barang ini, kita butuh 10 pekerja. Kira-kira ada yang tahu dapat dari mana 10 pekerjanya ya? Di soalnya nggak disebutkan 10 pekerja. Kira-kira dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita kita akan mempekerjakan 10 orang untuk memproduksi 50 unit per hari? Boleh dimundurin ke soalnya lagi nggak, Bu? Boleh. Nah, ini dari sini kelihatan sebetulnya. Dengan asumsi working hours per harinya 8 jam ya. Nah, kan 8 jam per hari satu orang. Di sini labor hours waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah barang adalah 1,6 jam. Artinya satu orang pekerja sehari bisa membuat 8 jam bagi 1,6, yaitu 5. Ya. Jadi satu orang membuat 5 unit, sedangkan yang kita butuhkan satu hari itu 50. Jadi tinggal kita kalikan dengan 10. Oke, jadi artinya kita hanya butuh 10 workers karena satu pekerja bisa membuat 5 barang. Ya. Jadi begitu cara menghitungnya dari 8 jam dibagi dengan 1,6. Ini saya bold tadi. Oke, coba saya. Oke, kelihatan ya. Ini kira-kira perhitungannya. Diumpetin sedikit. Oke, jadi ini. Regular labor hours kan 8 jam, satu unit barang butuh 1,6 jam, berarti satu orang pekerja bisa memproduksi 5 unit. Ya. Jadi untuk memproduksi 50 unit kita butuh 5 kali, atau 50 bagi 5 kan, 10 pekerja. Oke, jadi nanti untuk menghitung berapa labor cost-nya. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jadi sekarang perhitungannya untuk level strategi tersebut, inventory cost-nya adalah 1.850 kalikan dengan biaya penyimpanannya tadi, carrying cost-nya adalah $5 per bulan. Lalu di sini regular time labor-nya tadi 10 pekerja dikalikan dengan upah per harinya adalah $80 ya, karena $10 per jam. Lalu dia bekerja selama 124 hari, ya total cost-nya semuanya sekian. Jadi untuk yang level strategi, total cost-nya sebesar 108. Ya. Sekarang kita ke plan yang kedua. Nah, plan yang kedua ini masih level sebetulnya. Plan kedua masih level strategi. Sebentar saya tambahkan ya. Plan kedua ini masih level strategi. Constant workforce, tapi dia dengan subcon ya. Subcon. Oke, kalau tadi yang plan yang pertama ini dia dengan inventory. Oke, jadi di sini dia untuk plan yang kedua ini ya level strategi juga, tapi dia tidak menggunakan inventory untuk memenuhi kekurangan demand yang nggak bisa dipenuhi sendiri. Jadi, nah di sini dia punya ketentuannya. Kalau tadi yang plan pertama itu kita produksi pada level rata-rata 50 terus ya. Nah kalau yang kedua ini dia memproduksi pada level 38. Dari mana 38 ya? 38 dari tabel yang ini, oke, tabel ini ya, tabel yang pertama tadi di awal, di mana di tabel ini di kolom terakhir kita lihat bahwa demand per hari ya yang terendah itu adalah 38 ya. Jadi dia berniat memproduksi pada level di mana demand per hari yang terendah. Oke, jadi paling tidak yang terendahnya itu terpenuhi gitu ya. Jadi yang terburuknya dia masih bisa penuhi gitu. Oke, jadi untuk plan yang kedua kita akan menggunakan level strategi dengan memproduksi pada
tingkat 38 setiap harinya. Oke. Nah, selebihnya kekurangannya kita penuhi dari subkontrak. Nah, 38 per hari kalikan dengan working days-nya 124 hari, maka secara internal kita bisa memproduksi 4.712. Sedangkan kebutuhan total kita 6 bulan itu 6.200. Berarti kita butuh subkon sebesar 6.200 dikurangi dengan in-house production tadi, yaitu 1.488. Nah, tinggal nanti dikalikan. Biaya subkonnya adalah 1.488 kalikan subkontraktor cost, plus yang ini yang atas regular time labor adalah biaya produksi kita untuk memproduksi sebanyak 38 unit per hari. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi nih, untuk memproduksi 38 unit per hari, kita butuh berapa labor? Berapa labor? Berapa pekerja untuk memproduksi 38 per hari? Kalau diketahui satu orang bisa memproduksi 5 unit kan ya tadi sesuai dengan jamnya. Satu orang bisa bikin 5 per harinya, maka untuk membuat 38 unit kita butuh 8, Bu. 8 kurang ya sebetulnya ya. Kalau 8 kan kita ke 40 unit kan. Oke, jadi di sini dia hitungnya betul-betul harus pas, jadi kita butuh 7,6 workers. Ya, agak aneh sih memang ya. Ini yang 0,6-nya gimana? Yang satu orangnya lagi terakhir itu dia nggak full seharian kerjanya. Ya, karena kan ya artinya gini, yang 7 orang dia bekerja 8 jam sehari. Nah, yang satu orang terakhir ini, yang orang ke-8, dia bekerja hanya 6 jam berarti ya. Untuk bikin 3, 1,6 kali 3 berapa? 1,6 kali 3, 48 ya. Jadi orang yang terakhir itu hanya 4,8 jam. Gitu. Ya, jadi kita mempekerjakan 7,6. Jadi karena ini terkait dengan cost ya, dengan biaya. Kalau kita bilang 8 orang, maka outputnya bukan 38, tapi 40 kan. 8 kali 5, 40. Oke, jadi untuk yang plan kedua, total cost-nya 105, tadi plan yang pertama 108, ya lebih murah yang plan kedua. Nah, kita lihat plan yang ketiga sekarang. Yang ketiga kita ini lihat lagi ya, nih informasi yang tadi di awal, ya masih sama. Nah, plan yang ketiga yaitu kita menggunakan strategi chase, ya. Strategi chase, oke. Plan ketiga saya tambahin ya, plan 3 sini. Workforce, dia rubah-rubah workforce-nya ya. Sini. Oke, di plan yang ketiga ini kita menggunakan strategi chase di mana merubah-rubah dengan hiring firing ya. Merubah-rubah jumlah pegawainya untuk menyesuaikan antara demand dengan produksinya. Nah, oke, kita lihat sekarang. Nah, mungkin agak sedikit harus hati-hati menghitungnya. Ini case strategi, ya. Sekali lagi ini case strategi. Nah, kita lihat sekarang ya, bulan Januari, ya, demand forecast 900, waktu daily production-nya 41. Ya, tadi kan kita dapatkan dari 900 dibagi dengan working days di Januari, ya 41. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sini total cost ini total cost untuk memproduksi si ini 41 kali 1,6 kali 10 berapa? 1,6 kali 16. Bentar, 16 kali 41. Oke, untuk yang di bulan Januari kita lihat di sini kita dapat dari ya 41 dikalikan dengan 1,6 kalikan dengan $10 per jam ya.
Ya, jadi di sini basic production cost-nya untuk di bulan Januari kita dapatkan ini biaya untuk produksinya. Lalu di sini kita belum ada hiring firing ya, masih ini saja. Nanti baru di bulan Februari nih baru kita kelihatan. Coba deh, saya belum hitung demand 1,6 kali 10 kan 16. 16 kali 39 itu berapa ya? Saya kok jadi nggak yakin begini. 16 berapa? 24. 124. Kalau 900 kali 16 berapa? 14.400. Oh, oke. Berarti saya juga tukar soalnya. Oke, makasih. Jadi untuk yang kolom basic production cost ini, ya, jadi ini adalah demand forecast-nya 900 ya, 900 yang mau kita penuhi dikalikan dengan 1,6 jam waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit barang, dikalikan dengan upah pekerja 1 jamnya, $10 per jam. Oke, jadi ini basic production cost, biaya produksi ya. Sekian biayanya. Lalu untuk bulan Februari ini juga sama, production cost basicnya adalah 700 kali 1,6 jam ya. Sekali lagi 1,6 jam itu informasi di sini ya. Informasi yang awal tadi. Nah, ini tadi ya. Waktu untuk produksi satu unit barang 1,6 jam per unit. Oke, sedangkan pay rate-nya $10 per jam. Jadi di sini untuk yang Februari 700 kali 1,6 jam kali 110 sekian ya. Nah, di bulan dari Januari ke Februari terjadi penurunan tingkat produksi yang awalnya 41 per harinya menjadi 39. Oke. Nah, di sini kita akan layoff. Ya, layoff-nya sebanyak 2 unit ya. Penurunannya 2 unit karena memang aturan biayanya dia per 2 unit per unit ya, bukan per orang atau per, tadi kalau di contoh sebelumnya saya jelaskan per 100, tapi di sini dia per unit. Maka di sini biaya layoff-nya adalah sebesar 2 dikalikan di biaya layoff yaitu 600 sehingga total cost-nya adalah 11.000 plus 1.200 ya, 12.400. Untuk bulan Maret sendiri di sini untuk bulan Maret sendiri di sini dia sama tadi ya, basic production cost sama 800 kali 1,6 kali 10. Lalu turun lagi nih. Ya turun. Dari 39 ke 38 turun 1. Berarti ada layoff cost-nya 600 ya. April meningkat di sini. Daily production rate-nya naik 57 jadi 57 sehingga di sini ada hiring cost sebesar karena kenaikannya 57 kurang 38 adalah 19, maka kenaikan biaya hiring cost-nya adalah 19 kali biaya hiring-nya $300. Oke, sampai ya ke bulan Juni. Ya, bulan Juni di 55 ada layoff. Totalnya dengan change strategi ini adalah sebesar $117.000 ya. Kalau kita lihat dari plan 1 2 3 yang paling murah adalah yang plan berapa? Plan kedua ya. Oke, jadi untuk situasi ini yang dipilih adalah plan kedua, yaitu menggunakan strategi apa tadi? Level strategi dengan menggunakan subkontraktor. Iya, betul. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Yang tadi yang plan yang ketiga, itu kenapa ya naik dari 800 ke 900 tapi malah, aduh maaf, tabelnya nggak kelihatan. Oh ini Bu, forecast-nya kan naik ya, dari 700 ke 800. Tapi kenapa sih daily produksi rate-nya malah turun? Tadi kan daily production rate ini kan dipengaruhi sama working days ya. Jadi di bulan Maret, kita balik lagi ke awal ya, ini didapat dari, ini ya, karena di bulan Maret itu hari kerjanya lebih banyak dibandingkan di bulan Februari. Gitu. Jadi dia menghitungkan kan produksinya kan ini. Yang 38 ini kan nanti berapa produksi dia per harinya kan, dia tergantung pada working days. Kalau working days-nya lebih sedikit berarti produksi per harinya makin banyak kan. Lebih banyak. Iya, Bu. Ya, tergantung working days-nya. Iya. Ada lagi yang lain? Yuk, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nanti
saya akan ingatkan di ASIS dilatih ya. Memang soal-soal aggregate planning itu dia nggak bisa dihafal karena antar soal itu variasinya banyak sekali. Jadi harus jeli melihat informasi mana yang mau dipakai, gitu ya. Menghitungnya juga harus hati-hati. Oke, terakhir untuk chapter 13 ini saya skip semua ya. Kita langsung ke bagian terakhir yaitu revenue management. Ya, jadi mungkin sekilas seperti agak lompat ya, tapi ini lebih ke apa ya? Di sini adalah pengelolaan kalau kita punya sejumlah kapasitas ya. Kapasitas itu bisa macam-macam, bisa produksi, bisa daya tampung gitu ya, bisa penyimpanan gitu ya. Jadi misalkan seperti gudang atau pabrik atau kayak kalau lahan parkir itu kan kita bisa menyebutkan berapa sih kapasitasnya, atau seperti kalau kelas berapa daya tampung mahasiswa, atau pesawat berapa daya tampung pesawat tersebut untuk penumpang-penumpang, atau rumah sakit berapa daya tampung berdasarkan berapa bed yang mereka siapkan. Nah, revenue management sendiri di sini dia mengelola bagaimana kita menentukan perbedaan harga. Jadi kita membedakan harga ya karena adanya kapasitas yang memang fix ya, yang memang nggak bisa ditambah dengan cepat. Misalnya seperti pesawat gitu ya. Kan kapasitasnya kan emang fix ya, berapa jumlah kursi yang ada di situ kan fix. Kalau kayak tadi kalau di aggregate planning kan kita bisa merubah-rubah kan, tadi kan kita nambahin produksi, kita bisa dapat dari subkon gitu kan ya. Tapi kalau di sini kita berada dalam situasi kapasitas kita tuh fix. Nah, bagaimana kita bisa mengelola kapasitas kita yang fix supaya bisa memaksimalkan revenue? Ya, misalnya seperti pesawat. Caranya dia dengan membuat adanya perbedaan harga, differential pricing. Ya, orang yang beli tiket jauh-jauh hari tentunya lebih murah dibandingkan beli tiket yang dekat, yang last minute gitu ya. Padahal mungkin ya kursinya sama aja gitu ya. Jadi tuh dia membedakan antara yang booking di awal sama yang beli mendekati keberangkatan. Atau seperti hotel gitu misalnya. Hotel dia membedakan antara weekday sama weekend ya. Dia berusaha untuk memaksimalkan supaya jangan sampai pada saat weekdays, misalnya hotel-hotel untuk di daerah wisata itu benar-benar kosong. Jadi dia harus bisa menarik pengunjung dengan menurunkan rate-nya gitu, supaya nggak idle capacity sehingga bisa tetap terisi gitu ya. Atau mungkin untuk produk-produk lain misalnya seperti makanan misalnya. Makanan segar terutama ya, makanan yang fresh food, harganya juga dibedakan antara barang yang baru datang yang fresh dengan barang yang sudah agak lama, sehingga dengan begitu dia bisa menjualkan ya, dia nggak bisa bertahan pada harga normal untuk barang yang sudah mulai layu gitu ya, supaya tetap bisa terjual dengan baik. Jadi ini adalah revenue management adalah pengelolaan kapasitas yang fix ya, di mana kita bisa membuat perbedaan harga ya, dan kita mengetahui bahwa memang kita punya segmentasi pasar yang berbeda-beda nih, gitu. Oke. Jadi contohnya tadi yang hotel, pesawat, apalagi makanan, gitu ya. Itu contoh dari industri yang bisa menggunakan revenue management. Gitu. Atau misalkan seperti kita punya, kayak misalnya kita punya rumah yang mau dikontrakan, ya. Rumah yang dikontrakan untuk waktu bulanan tentunya akan berbeda untuk yang waktu tahunan, ya. Itu juga sama untuk menjaga supaya revenue kita termaksimal dan kapasitas atau fasilitas yang kita miliki itu rumah bisa tetap terutilisasi dengan optimal juga. Jangan sampai kosong terus karena mungkin kita misalkan harga yang menyewa tahunan sama mahalnya dengan yang bulanan, akhirnya nggak ada orang yang mau nyewa tahunan. Idle lah kapasitasnya. Itu yang kita hindari. Jadi intinya kita menghindari kapasitas kita itu tidak terpakai karena tadi kita mungkin mau menerapkan harga yang sama untuk semua segmen pasar. Oke, sekian materi hari ini. Untuk minggu depan, kita akan bahas mengenai inventory. Ya, saya harap, saya himbau supaya teman-teman di sini membaca lebih dahulu chapter 12. Ya, chapter 12 tentang inventory management, managing inventory. Jadi tolong dibaca dulu ya sebelum kita mulai di kelas.
supaya lebih lancar, lebih mungkin kalau ada pertanyaan pun lebih enak nanti. Dia tahu apa yang mau ditanyakan, gitu ya. Oke, sebelum ada pertanyaan sampai sini, kalau belum ada, sebelum saya akhiri, saya mau absen dulu. Saya absen dulu ya. Saya berharap sih nggak bertanya karena mengerti ya. Jangan nggak bertanya karena justru nggak ngerti, jadi nggak tahu apa yang mau ditanya. Semoga tidak begitu ya. Bu mau nanya Bu, dikit aja. Boleh. Banyak juga boleh. Sampai besok aja. Tadi kan kita menghitung biaya produk yang ada di inventory ya Bu. Nah kalau untuk penghitungan ini, apakah akan ada pengaruh sistem first in first out, last in first out, kayak gitu-gitu ada nggak sih Bu? Karena dari tadi kan kayaknya semua unit produk dibikin harganya sama Bu. Oh, first in first out itu, tunggu, itu di inventory ya? Tunggu, saya maksudnya yang seperti apa nih? First in first out yang seperti apa yang dimaksud? Misalnya kalau apa namanya, kalau di inventory itu kan kalau saya ada sistem yang let's say misalnya baju itu kan sistemnya last in first out. Jadi barang yang terakhir kali dibeli, maksudnya barang yang paling terakhir kita beli itu kan yang paling up to date, itu yang akan pertama kali dijualkan. Nah biasanya kan harga barang-barang itu tuh beda tuh Bu dari yang kita beli. Maksudnya setiap kali periode pembelian itu belum tentu harganya sama semua kayak gitu. Nah, dan kalau di sini kan dari tadi kayaknya unitnya itu dibikin harganya sama semua. Apakah nanti ada kemungkinan ketika penghitungan harganya berbeda-beda gitu, Bu? Oh, inventory cost yang saya sebutkan itu, inventory itu kan biaya penyimpanan ya. Biaya penyimpanan lebih kepada biaya untuk space-nya, biaya untuk depresiasi, itu biaya untuk menyimpannya, bukan biaya untuk barang yang disimpan. Berarti sebenarnya kalau untuk inventory cost itu nggak peduli dengan biaya harga produknya Bu, yang penting adalah biaya penyimpanannya itu sendiri. Iya, bukan biaya barang ya, bukan. Tapi lebih ke biaya untuk menyimpannya itu kita butuh biaya berapa. Gitu. Oke Bu. Iya. Oke. Saya absen ya. Prinadila hadir? Ada Prinadila? Atau mungkin mic-nya bermasalah, ada yang tahu? Join nggak tadi ya? Ada yang tahu? Tadi yang barusan bicara Helinsa ya? Iya Bu, Helinsa. Oke. Itu kayaknya kakak kelas deh Bu. Oh. Yang ngulang ya Bu kayaknya. Kenapa? Itu yang ngulang ya Bu kayaknya. Oh, saya nggak kenal, tapi join nggak ya tadi ya? Saya nggak. Oke, saya cari. Alicia? Hadir Bu. Oke. Afrildo? Hadir Bu. Oke. Alda? Hadir Bu. Oke. Andika? Hadir Bu. Oke. Anggi? Ada Anggi? Hadir Bu. Oke. Anissa? Hadir Bu. Oke. Bayu? Hadir Bu. Bayu ada ya? Oh ya, Bayu ada. Farina? Hadir Bu. Oke. Fatma? Hadir Bu. Oke. Grafika?